disciples transforming lives. Segala sesuatu yang sehat itu pasti bertumbuh. Tubuh yang sehat pasti bertumbuh. Pernikahan yang sehat pasti bertumbuh gitu ya. Healthy things grow and growth things itu change. Kita melihat pertumbuhan dari sebuah perubahan. Nah pertanyaannya, saudara bertumbuh enggak dibanding dari tahun sebelumnya? Di area spiritual, di area emosional, di area pernikahan, Anda mengalami pertumbuhan enggak? Kalau saudara mengevaluasi diri sendiri, loh iya ya ternyata aku melewatkan begitu saja tahun demi tahun. Saudara, berarti Anda perlu bertanya, apa yang salah? Apa yang sakit yang harus diperbaiki? Kenapa? Karena Tuhan mau kita bertumbuh. Hari ini apa yang saya mau bagikan adalah tentang pertumbuhan. Ya kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang Tuhan taruh di hati kami. Saya dengan Pastor Fuji, hari ini Pastor Fuji di GMS Jakarta mengkhotbahkan hal yang sama dengan caranya, dengan cara yang berbeda. Tapi poinnya sama, kerinduan kami adalah jemaat itu bertumbuh. Tapi saya punya sebuah ayat yang spesifik khusus untuk gereja di Tangerang. Ketika saya siapkan ini, ayat ini berbicara kepada saya, menggambarkan tentang hati kami dan menggambarkan tentang GMS Tangerang, yaitu jemaat-jemaat yang kami kasih. Kita buka sama-sama di Kolose pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Judulnya adalah ucapan syukur dan doa. Ini adalah surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Ini juga ketika saya baca ayat-ayat ini juga menggambarkan dengan sangat mirip gitu ya, dengan sama lebih tepatnya hati kami kepada jemaat di GMS Tangerang. Di sini dikatakan kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Sampai sini dulu saudara. Ini yang terjadi ketika saya berdoa kepada Tuhan untuk GMS Tangerang. Yang muncul adalah ucapan syukur, tidak merasa punya jemaat yang membebani, jemaat yang sulit, enggak. Saya malah beruntung sekali mempunyai jemaat seperti saudara. Dan setiap kali berdoa kepada Tuhan, yang muncul adalah ucapan syukur. Karena apa? Kayak ayat 4, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Saudara tahu enggak? Saya mendengar loh kisah-kisah Anda. Saya mendengar lewat CGL Anda, lewat kos Anda, lewat TL Anda gitu ya. Bagaimana ada kisah-kisah kehidupan entah itu kesaksian, pergumulan dan sebagainya. Saya mendengar tentang iman saudara ketika saudara melewati pergumulan gitu ya. Kesaksian kemenangan, bagaimana Tuhan menolong Anda. Nah itu membuat kami selalu mengucap syukur. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak kamu mendengar dan mengenal kasih karunia Allah yang sebenarnya. Semua itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi. Mungkin bagi Anda itu adalah CGL Anda, coach Anda gitu ya. Kawan pelayanan yang kami kasihi. Yang bagi Anda di sini dikatakan yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Mereka yang mengabarkan Injil, memberikan firman Tuhan, memberikan perhatian, mendoakan Anda juga. Ayat yang ke-8, dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Alias mereka-mereka itulah yang menceritakan kepada kami tentang kasih saudara satu sama lain di dalam Tuhan. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Apa yang kami doakan? Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah dan dikuatkan dalam segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita yaitu pengampunan dosa. Saudara, ini adalah doa kami. Kami tiada henti-hentinya berdoa untuk kamu. Kami minta sama Tuhan.
Saya dengan Pastor Fuji berdoa gitu ya. Tim doa juga mendoakan. Mungkin kami nggak bisa setiap minggu ada di sini karena pelayanan kami ada di beberapa tempat gitu. Ada di Jakarta, di Tangerang, kadang di Bogor, kadang kami harus khotbah di Surabaya gitu ya, di pusat dan sebagainya. Di sini ada Pastor Jimmy yang menjadi wakil kami sebagai host pastor di GMS Tangerang ini yang selalu ada standby untuk Anda semua. Tapi hati kami selalu ada untuk saudara mendoakan gitu ya, mendoakan orang-orang CG-CG yang ada dan juga pergumulan-pergumulan Anda yang kami dengar. Dan di sini dikatakan juga supaya hidupmu layak, supaya Anda mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. Karena di dalam kehidupan kita ini banyak keputusan yang kita harus ambil dan kita kadang-kadang nggak tahu. Kami berdoa supaya Anda tahu kehendak Tuhan yang sempurna dalam kehidupan Anda. Dan gak cuma itu, supaya kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Hari ini apa yang saya mau sampaikan adalah tentang bertumbuh, karena itu adalah sebuah kehendak Tuhan yang pasti yang Tuhan mau itu terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Ya, itulah sebabnya Paulus berdoa kepada Tuhan untuk jemaat di Kolose. Tuhan, aku minta supaya mereka itu berbuah, supaya mereka itu bertumbuh. Dan apa yang Paulus doakan itu adalah kehendak Tuhan untuk mereka semua. Tuhan mau kita bertumbuh, katakan amin. Tuhan mau kita bertumbuh. Setiap orang yang lahir baru, ya, orang yang lahir itu dikatakan kan bayi, seperti bayi yang baru lahir. Saudara kalau punya bayi, saudara pasti expect yang namanya pertumbuhan. Nggak mungkin Anda mau bayi Anda tetap bayi seterusnya. Anda mau pertumbuhan terjadi kepada bayi Anda. Demikian juga Tuhan terhadap kita. Tuhan mau kita bertumbuh. Tuhan mau kita terus mengalami pertumbuhan. Ya, pertumbuhan itu seringkali painful. Seringkali menyakitkan sih. Nanti saya akan jelaskan. Growing is painful. Tapi it's worth, itu layak dijalani. Banyak orang itu mengalami painful di dalam kehidupannya, rasa sakit tapi dia nggak bertumbuh. Tapi sakit yang satu ini layak untuk dijalani, kenapa? Karena menghasilkan pertumbuhan. Tuhan mau kita semua bertumbuh. Pertumbuhan itu seringkali digambarkan sebagai sesuatu yang abstrak. Pertumbuhan itu apa ya? Seorang anak kapan dia besarnya? Kemarin perasaan masih kecil. Kok beberapa bulan kemudian bisa tambah tinggi? Kapan ya dia waktu tidur kah? Waktu jalan-jalan, waktu makan, kapan dia bertumbuhnya? Tahu-tahu besar. Kita kadang menjelaskan dengan cara yang kapan dia bertumbuh, bagaimana dia bertumbuh. Yang kita lakukan kita hanya kasih dia makan, berikan dia tidur yang cukup gitu ya, jaga kesehatannya, terus dia bertumbuh. Nah, bagaimana kita bisa tahu dia bertumbuh? Ketika kita bawa ke dokter pasti dicek apa? Tinggi badan, berat badan gitu ya. Kalau masih kecil tuh lingkar kepala. Ada perubahan enggak? Bayangkan kalau Anda datang berkali-kali, berbulan-bulan dan ternyata berat badannya sama, tinggi badannya enggak berubah, lingkar kepalanya enggak berubah. Saudara, dokter pasti akan berkata bahwa there is something wrong. Pasti ada sesuatu yang salah. Ini dia akan menemukan atau mencari ini sakit apa yang membuat dia tidak bertumbuh. Nah, di dalam kehidupan kita juga sama, saudara. Kalau kita ini sehat, kita pasti bertumbuh. Nah, pertumbuhan itu walaupun abstrak sebenarnya bisa dijelaskan dengan sederhana sebagai positive change. Jadi growth atau pertumbuhan itu adalah sebuah perubahan yang positif. Ya, sebuah perubahan yang positif. Kenapa? Karena segala sesuatu yang sehat itu pasti bertumbuh. Tubuh yang sehat pasti bertumbuh. Keuangan yang sehat pasti bertumbuh. Pernikahan yang sehat pasti bertumbuh gitu ya. Healthy things grow. And growth things itu change. Kita melihat pertumbuhan dari sebuah perubahan. Nah, pertanyaannya, pernah enggak saudara mengevaluasi diri Anda sendiri? Tahun lalu nih 2021, saudara bertumbuh enggak dibanding dari tahun sebelumnya? Tahun 2020, Anda mengalami pertumbuhan enggak? Di area spiritual, di area emosional, di area pernikahan atau hubungan Anda mungkin dengan keluarga. Di area apalagi keuangan dan sebagainya, pekerjaan, Anda mengalami pertumbuhan enggak? Kita perlu sewaktu-waktu mengevaluasi diri kita. Sama seperti kita membawa anak kita ke dokter, kita perlu evaluasi. Kita perlu ukur tingginya bertambah enggak? Berat badannya bertambah enggak? Saudara, kalau saudara
ngecek gitu ya, kira-kira mengevaluasi diri sendiri. Loh iya ya, ternyata aku melewatkan begitu saja tahun demi tahun. Saudara, berarti Anda perlu bertanya, apa yang salah? Apa yang sakit yang harus diperbaiki? Kenapa? Karena Tuhan mau kita bertumbuh. Firman Tuhan ada berkata, kalau dipandang dari sudut pandang waktu, harusnya kamu ini sudah jadi pengajar. Tapi kok masih jadi bayi, ada ayatnya dikatakan demikian. Berarti Tuhan itu memperhitungkan waktu loh saudara. Ketika kita lahir baru dan kita terus di dalam perjalanan kita dengan Tuhan, Paulus menulis kalau dipandang dari sudut pandang waktu, jadi waktu itu juga seharusnya menentukan kalau kita tambah tahun, kita bertumbuh enggak? Kalau enggak berarti ada yang salah atau ada yang hilang. Saudara, saya berdoa supaya firman Tuhan ini tuh menyelamatkan tahun Anda hari ini. Jangan sampai Anda lihat ke belakang lagi dan kayaknya enggak ada perubahan yang berarti. Saudara harus bertumbuh. Misalnya mungkin beberapa tahun lalu kalau berantem suami istri, ada piring terbang gitu ya, ada kata-kata yang saling memberikan label. Beberapa tahun kemudian saudara mengalami pertumbuhan di area pernikahan, ada sih konflik tapi bisa diselesaikan dengan baik. Nah itu pertumbuhan karena konflik sesuatu yang kita nggak mungkin hindari seumur hidup kita, ada sekali-sekali terjadi. Tapi bagaimana kita menangani konflik ternyata bertumbuh. Nah itu sebuah pertumbuhan. Kalau dulu nih beberapa tahun yang lalu, kalau marah itu nggak terkontrol. Sekarang bisa lebih menguasai emosi dengan baik. Kalau dulu selalu nih besar pasak daripada tiang. Ya setiap kali dapat gajian belum tanggal 15 sudah habis gitu. Sekarang saya sudah bisa saving. Saudara itu ada pertumbuhan. Nah, saudara bagaimana dengan kehidupan Anda? Karena pertumbuhan adalah sesuatu yang Tuhan harapkan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan saya berdoa supaya Anda di tahun ini mengalami pertumbuhan yang signifikan. Bahkan mungkin mengejar dari ketinggalan tahun-tahun sebelumnya. Nah di dalam pertumbuhan itu ada 3 proses yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama cleaning proses. Katakan cleaning proses. Kita buka sama-sama di Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara, yang pertama itu supaya kita bertumbuh, Tuhan itu melakukan yang namanya cleaning atau pembersihan. Dikatakan supaya dia lebih banyak berbuah, alias ujung dari pertumbuhan itu bukanlah bertumbuh untuk bertumbuh, tapi bertumbuh untuk berbuah. Ya Tuhan mencari buah. Masa mau saudara punya pohon jeruk bertumbuh tapi enggak menghasilkan buah, sia-sia pertumbuhannya. Ya kan? Sesuatu yang bertumbuh kita mengharapkan buah dari pertumbuhan itu. Dan apa yang Tuhan lakukan supaya sebuah ranting pohon anggur itu berbuah lebih banyak, bertumbuh dan menghasilkan buah lebih banyak. Yang pertama dibersihkan, dipotong dan dibersihkan. Apa yang dipotong? Yang dipotong itu yang tidak berbuah, alias buang-buang nutrisi. Buang-buang menyedot sesuatu dari pokok, tapi enggak berbuah ya dipotong. Saudara apakah ada di dalam kehidupan Anda itu sesuatu yang menyedot perhatian Anda, gitu ya, waktu Anda, konsentrasi Anda, tapi tidak menghasilkan sesuatu yang baik di dalam kehidupan Anda. Apakah itu berupa distraction, mungkin berjam-jam di sosial media gitu ya, nggak dapat apa-apa sih, Anda juga setelah ngecek berjam-jam itu juga capek, yang ada malah ingin ini, ingin itu, ingin banyak sekali gitu ya, kalau lihat sosial media. Atau apalagi adakah dahan yang memang di dalam kehidupan kita itu yang yaitu nempel, ngambil nutrisi tapi enggak berbuah. Nah Tuhan berkata dipotong. Nah kalau yang berbuah ternyata dibersihkan itu juga dipotong, disisik gitu ya, dibersihkan, sakit rasanya. Makanya saya kasih judul di sini growing pain. Ternyata untuk bertumbuh itu ada sesuatu yang sakit terjadi, dipotong, dibersihkan. Pernahkah saudara merasakan ada sesuatu yang diambil dari hidup saudara? Sesuatu yang sepertinya Tuhan kok lagi bersih-bersih gitu ya. Ada dipotong, diambil, dibersihkan.
Sakit rasanya, dahan aja kalau dipotong keluar getahnya saudara. Dibilang dahannya nangis gitu kan karena dipotong. Nah kita juga seringkali kita bertanya sama Tuhan, Tuhan kok ini diambil dari hidupku? Tuhan kok ini dipotong dari hidupku? Tuhan kok ini sepertinya disisik, dibersihkan dari hidupku? Saudara kalau ada punya pertanyaan seperti itu dan Anda mengalaminya, lewat firman Tuhan ini saya mau memberitahu bahwa Tuhan mengasihi Anda. Tuhan gak pernah bermaksud buruk di dalam kehidupan Anda. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan Anda itu atas seizin Tuhan. Ya entah memang Tuhan atau mungkin seperti Ayub, iblis yang mengajukan. Tapi apapun yang terjadi itu seizin Tuhan dan Tuhan itu tahu apa yang dia lakukan. Tuhan gak pernah punya maksud yang buruk dan Tuhan kalau itu terjadi dalam kehidupan Anda, Tuhan bisa bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Nah dari sisi Tuhan itu sewaktu-waktu bisa melakukan yang namanya cleaning proses. Nah tapi pertumbuhan rohani kita atau pertumbuhan hidup kita itu terjadi dua arah saudara. Bukan cuma dari sisi Tuhan, kayak kita hanya korban, bukan. Tapi terjadi juga dari dua sisi. Makanya memang Tuhan berkata Apolos menanam, Paulus menyiram, Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Alias ada kerjasama antara Tuhan dan kita. Kerjasama ketika kita itu mengalami cleaning proses, bagaimana respon kita. Tapi bagian kita juga punya bagian saudara yang kita harus lakukan. Kita buka di Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani 12 ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi ternyata untuk pertumbuhan, untuk kita bertumbuh, kita punya sesuatu yang kita harus lepaskan. Kalau enggak itu akan sangat merintangi kita. Firman Tuhan katakan itu adalah beban dan dosa. Sesuatu yang merintangi, yang membuat kita itu gak bisa berlari dengan cepat. Ada sebuah beban yang membuat kita gak bisa maksimal di dalam Tuhan. Saudara, apakah itu? Apa beban yang Anda hari ini sementara ini tuh pegang? Yang membuat Anda gak bisa kemana-mana, gak bisa maksimal dengan Tuhan. Setiap orang mungkin jawabannya berbeda-beda. Apakah itu kesibukan Anda yang begitu mengikat Anda? Atau kemalasan, atau kepahitan, atau kontrol sehingga Anda sulit berserah sama Tuhan, atau barang, atau apa, sesuatu yang Anda perlu belajar lepaskan. Saudara, ada sebuah cerita ilustrasi bagaimana monyet itu ditangkap dan gak bisa pergi. Yaitu dengan cara dikasih box, atau biasanya bisa kelapa gitu yang dibolongin, kemudian di balik lubang itu ada pisang. Nah, ketika monyet itu mau mendapatkan pisang, dia harus taruh tangannya ke dalam lubang, dia ambil pisangnya. Nah setelah itu dia ketangkep, kenapa? Karena dia gak mau lepaskan pisangnya. Sebenarnya kalau dia mau lari dari perangkap, dia tinggal lepaskan pisangnya. Dia bisa, tangannya bisa masuk berarti bisa keluar kan. Tapi dia gak bisa, dia gak mau gara-gara dia tidak mau let go pisangnya, akhirnya dia ketangkap. Nah banyak dari umat Tuhan itu gara-gara gak mau let go sesuatu, hidupnya terperangkap. Hidupnya akhirnya gak bisa kemana-mana. Hidupnya gak bisa bertumbuh. Karena dia megang sesuatu dan gak mau melepaskan. Saudara, apa yang Tuhan mau Anda lepaskan? Apakah kebiasaan buruk? Apakah kepahitan? Apakah gaya hidup yang salah? Atau apa? Atau bahkan dosa? Apakah ada dosa yang hari ini Anda masih sembunyikan atau Anda masih nikmati? Saudara, ada dosa-dosa tertentu itu, kenapa sih orang itu berbuat dosa dan menikmatinya? Saya enggak berkata dosa itu sesuatu yang enggak enak. Kalau orang enggak enak dia enggak mungkin kan lakukan lagi dan lagi. Pasti ada yang enak dari dosa sehingga orang itu mau melakukannya lagi dan lagi. Berarti ada sesuatu yang dosa itu tawarkan. Nah seringkali orang itu berbuat dosa, padahal dia tahu dosa itu menghancurkan gitu ya. Mungkin gak langsung kelihatan tapi dia mendapatkan kenikmatannya sesaat. Biasanya orang itu menikmati dosa tertentu karena dia mau menutupi atau memberikan kompensasi terhadap rasa sakit tertentu dalam kehidupannya. Ya beberapa waktu yang lalu saya khotbahkan di youth, kalau sudah mau lihat sudah bisa
dengarkan khotbah saya, judulnya Sexual Revolution, itu saya khotbahkan di youth di Jakarta, di GMS Jakarta. Salah satu dosa yang seringkali orang muda gumuli adalah dosa seksual. Nah, di dalam dosa seksual itu sebenarnya bukan aktivitasnya yang saya bahas gitu ya, tapi lebih dalam dari itu. Kenapa kok orang itu menikmati dan bahkan terikat, entah itu pornografi atau masturbasi gitu ya, atau apapun dosa yang lain gitu ya. Kenapa? Karena orang itu mendapatkan kenikmatan sebenarnya untuk memberikan kompensasi terhadap rasa sakit yang lebih dalam. Semua addiction, entah itu addiction kecanduan game, narkoba, pornografi, seksual dan sebagainya, hanya untuk sebenarnya membayar rasa sakit yang dia itu tidak bisa hilangkan. Rasa sakit mungkin dari penolakan, rasa sakit karena ditinggalkan, rasa sakit sesuatu yang lebih dalam, tapi dia memberikan kompensasi dengan pleasure, dengan kenikmatan dari dosa. Saudara, apa yang Anda dapatkan dari dosa? Saya beritahu Anda, Tuhan bisa kasih. Apa yang Anda cari dari dosa? Apa yang Anda dapat kompensasi dari dosa? Connection, pleasure, kenikmatan atau apa gitu ya. Saudara, cari akar yang lebih dalam dari itu. Apakah Anda struggle dengan rasa sakit karena terluka, karena tertolak, karena ditinggalkan, karena kekecewaan atau apa? Bereskan akarnya, maka tuh saudara juga bisa meninggalkan dosa tersebut. Karena semua addiction itu selalu grow based on denial. Semua addiction itu pasti grow based on denial. Nah, denial dari apa? Itu yang Anda perlu dealing dengan itu. Setelah itu Anda pasti bisa lepaskan. Karena Tuhan mau Anda menanggalkan. Kalau saya cuma bilang tanggalkan, rasanya enggak fair ya. Karena sulit, karena Anda perlu jawaban yang lebih dalam dari sekedar menanggalkan. Anda perlu tahu akarnya, bereskan, Anda bisa menanggalkan. Dan ketika Anda menanggalkan dosa, Anda bisa lari dan bertumbuh ke arah Kristus. Anda bertumbuh, Anda bersih gitu ya, cleaning prosesnya ini yang Anda lalui. Dan Anda bisa dengan tanpa beban dan dosa, Anda bisa lari dan bertumbuh dengan signifikan di dalam Tuhan. Proses yang kedua, yang pertama tadi cleaning, yang kedua itu shaping atau pembentukan. Saudara tahu kalau tumbuhan kalau dibentuk itu ya ada yang bentuknya kayak binatang, ada yang bentuknya kayak bola gitu kan. Nah itu tergantung siapa yang menciptakan, maksudnya siapa yang membuat. Dia mau bentuk seperti apa ya terserah gitu ya, terserah yang buat. Nah Tuhan itu adalah pembentuk hidup kita. Roma pasal yang ke-8, Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-20. Siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah kamu membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak memiliki hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Tuhan punya tujuan untuk dalam kehidupan kita masing-masing. Dan di tangan Tuhanlah, Tuhan adalah penjunan sang penjunan itu sendiri. Satu kali Yeremia diberi firman Tuhan, Yeremia pergilah ke tempat tukang periuk, nanti aku akan berbicara kepadamu. Yeremia pergi ke tempat tukang periuk, dia sedang membuat bejana dari tanah liat. Kemudian bejana yang dibuat itu dia merasa kurang bagus, rusak gitu ya. Kemudian tahu ya kalau bejana tanah liatnya langsung dihancurin lagi, diremukkan lagi, diulang lagi pembentukannya. Kemudian Tuhan bilang sama Yeremia, demikianlah aku kepada bangsa Israel pada waktu itu. Tuhan itu gak pernah menyerah dalam kehidupan kita. Kalau kita itu salah jalan gitu ya, mungkin ada waktunya kita tuh dihancurin lagi, diremukkan lagi. Tapi Tuhan itu gak berhenti karena Tuhan itu gak pernah menyerah dengan kita. Makanya kita jangan menyerah dengan kehidupan kita. Dia bentuk lagi ulang dengan menjadi bejana yang lebih baik kata firman Tuhan. Jadi kalau Anda merasa hidup Anda hancur, hidup Anda sudah salah gitu ya, percayalah di tangan Tuhan, Anda bisa dibentuk ulang karena dialah sang penjunan. Dia mau membentuk kita, saudara, Tuhan mau membentuk kita seperti apa? Kita buka Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-48.
Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saudara, ini yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita. Wow, kayaknya jauh sekali ya, mana ada orang sempurna. That's the point. Di dalam pertumbuhan kita, di dalam kekristenan, tidak ada yang namanya berhenti bertumbuh. Kalau kita manusia, seorang pria akan berhenti bertumbuh di usia tertentu, ya kan? Tubuhnya akan berhenti bertumbuh di usia tertentu. Wanita juga di usia tertentu akan berhenti bertumbuh. Sebuah pohon nggak mungkin dia akan tumbuh sampai ke langit. Di ketinggian tertentu dia berhenti bertumbuh. Tapi di dalam Tuhan kita nggak bisa bilang aku sudah tua atau aku sudah mencapai titik tertentu. Karena apa? Karena titik sempurna itu tidak ada. Titik sempurna itu ya nanti kita ketemu Tuhan. Alias sepanjang kita hidup, itu kita punya ruang yang cukup besar untuk kita terus bertumbuh semakin serupa dengan Tuhan. Kata kuncinya di sini adalah sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi tujuan dari pembentukan itu adalah semakin kita serupa dengan Tuhan. Kita punya banyak area di dalam kehidupan kita. Area mana yang Anda mau terus bertumbuh? Dari sisi Tuhan, Tuhan membentuk kita lewat kejadian-kejadian yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Dari sisi kita, kerjasama kita dengan Tuhan adalah, saudara mau berubah jadi orang yang seperti apa? Ya, dikatakan di sini, jadilah sama seperti Bapamu yang di surga. Kita buka lagi di Lukas pasal yang ke-6. Kalau sempurna itu kan sesuatu yang agak abstrak. Di Lukas 6 ayat 36 dikatakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Garis bawahi kata sama seperti. Sebuah gambaran tentang Tuhan. Tuhan mau, ini kan lebih spesifik. Tadi sempurna kayaknya terlalu di awan-awan. Apa itu kata sempurna? Saudara bisa definisikan di dalam kehidupan Anda pribadi. Saudara, milikilah goal untuk Anda menjadi orang yang gitu ya. Banyak orang itu fail atau gagal ketika dia punya tujuan, ketika tujuannya itu hanya berupa aktivitas atau tindakan. Aku mau tahun ini, aku mau aktivitasnya apa? Misalnya baca Alkitab sehari 10 pasal gitu. Olahraga seminggu 5 kali gitu. Sekali lari 10 kilo gitu misalnya. Kalau berupa action dan tindakan-tindakan, kebanyakan orang gak akan bertahan lama. Dia akan lelah karena nggak punya tujuan. Tujuannya hanya sejauh actionnya. Tapi apa yang membuat sebuah kebiasaan baru itu bisa bertahan lama ketika goal kita adalah orang seperti apa kita akan jadi. Aku mau jadi orang yang keren gitu, punya bodybuilder, makanya dia nge-gym. Tapi tujuannya jelas, aku mau jadi orang yang murah hati contohnya. Saudara, murah hati seperti apa? Saya belajar dalam kehidupan saya. Saya dulu bukan orang yang cukup peduli dengan keuangan gitu ya. Sampai saya belajar, oh ya aku mau jadi orang yang murah hati. Ketika saya punya goal seperti itu, saya mulai berubah. Saya mulai setiap kali pergi saya taruh uang nominal tertentu gitu ya di dalam dompet saya. Terus di dalam dompet saya itu selalu ada amplop angpau. Sampai hari ini selalu saya bawa kemana-mana. Setelah saya punya goal nih, saya mau jadi orang yang murah hati. Jadi sewaktu-waktu Tuhan menggerakkan saya untuk saya memberi, saya sedia, saya memberikan diri saya untuk menjadi alat. Aku mau jadi orang yang murah hati. Kalau sewaktu-waktu di jalan ketemu entah tukang sapu, entah apa gitu ya, saya pengen kasih, entah berupa langsung uang atau dompet, setidaknya saya ada gitu ya, saya sudah siapkan. Kenapa? Kebiasaan baru itu muncul ketika saya punya goal untuk menjadi orang yang gitu ya. Atau sekarang juga saya punya goal, saya mau jadi orang tua yang available untuk anak saya. Saya punya 2 anak remaja yang masa remaja itu memang masa yang penuh dengan liku-liku gitu ya. Dan anak yang tadinya semuanya cerita tiba-tiba jadi introvert. Ya pasti menakutkan ya bagi semua orang tua. Gimana ya caranya supaya anak-anak ini bisa terbuka, saya harus jadi orang tua yang memberikan rasa aman buat dia. Jadi saya punya goal, setelah saya punya goal, saya punya kebiasaan-kebiasaan baru. Oke, saya setiap hari akan ke kamarnya, akan ngajak ngobrol gitu ya. Saya nggak akan pushy
atau suka memaksa sesuatu, saya akan open dengan conversation. Dia mau tanya apapun, sesensitif apapun, saya akan jawab gitu ya, buka pembicaraan seenak mungkin. Jadi gara-gara saya punya goal, muncullah kebiasaan-kebiasaan baru. Nah, apa goal Anda? Anda harus punya goal, saya mau jadi orang yang, saya mau jadi ayah yang, saya mau jadi ibu yang, saya mau jadi suami yang misalnya, aku mau jadi suami yang ekspresif, saya mau jadi istri yang melayani, saya mau jadi pasangan yang setia sehingga Anda punya boundaries gitu ya. Minggu lalu sudah dijelaskan sama Pastor Puji juga, punya boundaries, punya batasan. Saya mau jadi orang yang dekat sama Tuhan. Nah, ketika Anda punya goal seperti itu, Anda akan mulai berusaha menciptakan kebiasaan baru. Saya mau jadi orang yang dekat sama Tuhan. Apa yang harus dilakukan supaya kita punya hubungan yang dekat sama Tuhan? Oh ya, aku mau lebih banyak berdoa. Aku lebih banyak baca firman. Gimana caranya? Saudara, saya kasih Anda sebuah tips untuk Anda memulai kebiasaan baru yang bisa tahan lama. Karena kebiasaan yang baru itu seringkali gak tahan lama. Yang pertama, make it simple atau sesuatu yang sangat sederhana yang Anda yakin Anda bisa lakukan. Contoh, kalau saudara mau baca firman setiap hari, jangan menargetkan gini, saya mau baca satu hari 12 pasal. Saudara, orang gak pernah baca firman Tuhan tiba-tiba suruh baca 12 pasal gitu ya. Saudara pasti akan kayak bacanya itu cepet kapan selesai. Saudara mulailah dengan, oke, aku mau baca satu hari 1 ayat. Gampang gak 1 ayat? Gampang, make it something sesuatu yang sangat mudah dilakukan. 1 ayat aja. Gak usah merasa bersalah, enggak ada yang menyalahkan Anda, jangan menghakimi diri sendiri. Sesuatu yang kecil adalah sebuah permulaan yang baik daripada gak melakukan apa-apa. Mulai dengan sederhana. Yang kedua, buatlah tools yang Anda gunakan itu mudah terlihat. Contoh, Anda mau baca Alkitaban tadi, taruh Alkitab Anda di tempat yang gampang terjangkau. Jangan dimasukin ke laci, Anda lupa itu kalau masukin ke laci. Ya, taruh di tempat yang gampang terlihat. Kalau Anda mau olahraga, taruh sepatu olahraga Anda di tempat yang gampang terlihat. Supaya Anda langsung ingat, oh ya aku harus olahraga, oh ya aku harus ini. Saudara, yang ketiga, tempelkan dengan kebiasaan yang sudah rutin Anda lakukan. Apa kebiasaan kita? Kita kan bangun tidur, makan, mandi gitu ya, berangkat kerja, pulang kerja, tidur lagi. Nah, tempelkan dengan kebiasaan yang rutinitas yang sudah ada. Contoh, saya mau baca Alkitab 1 ayat setelah saya bangun pagi. Jadi taruh Alkitab Anda di sebelah kasur Anda yang begitu Anda bangun yang dilihat pertama itu Alkitab. Nah, itu akan memudahkan Anda tempelkan. Atau saya mau jogging setelah pulang kerja. Jadi tempelkan dengan rutinitas yang sudah Anda jalani setiap hari, tempelkan kebiasaan yang baru. Kemudian ya tadi, buatlah tools yang Anda gunakan itu di tempat yang terlihat. Dan lakukan sesuatu yang memang sangat bisa dilakukan dan gak muluk-muluk. Percayalah saudara, Anda akan punya kebiasaan yang baru yang ringan tapi long lasting. Dan itu akan membentuk Anda. Karena kebiasaan itu muncul karena sebuah goal. Bagaimana Anda mau menjadi seseorang seperti apa? Apakah Anda mau jadi orang yang murah hati? Apakah Anda mau menjadi orang di 1 Petrus pasal yang 1 dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita baca sama-sama di 1 Petrus pasal yang pertama. Ayat yang ke-16, mulai ayat yang ke-15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti, ya kan tadi sama seperti Bapamu surga adalah sempurna, sama seperti Bapamu murah hati, ini juga sama seperti Dia yang adalah kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara, karena kita itu pembentukan kita ya, kita ingin menjadi semakin serupa dengan segambar dengan Tuhan. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan dari awal mulanya manusia. Tapi karena manusia jatuh ke dalam dosa, gambar itu rusak. Tuhan mau memulihkan, membentuk kita serupa dan segambar dengan Dia. Makanya dikatakan yang diulang-ulang ada kata sama seperti. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Sama seperti Bapamu murah hati. Sama seperti Dia yang kudus. Kita mau semakin serupa dengan Tuhan di area apa? Saudara,
One step at a time. Gak perlu, wah kayaknya hidupku semuanya harus berubah. Satu-satu saudara. Mau apa dulu nih? Di area keuangan kah? Di area pernikahan? Di area kesehatan? Di area, saudara start dari satu, nanti saudara tambahkan lagi, saudara tambahkan lagi. Saya percaya saudara akan semakin mengalami kemajuan yang pesat. Start dari sesuatu yang sederhana. Kenapa? Karena keberhasilan kita itu tidak sejauh goal kita loh sebenarnya, tapi sejauh kebiasaan kita. Selama Anda berhasil membangun kebiasaan yang baru, goal Anda itu sudah di depan mata. Tapi kalau orang itu cuma punya goal, gak pernah membangun kebiasaan, itu akan terasa jauh sekali. Makanya saudara punyalah goal, kemudian bangunlah kebiasaan baru yang sederhana. Dan saya percaya saudara akan semakin terbentuk. Saudara akan semakin terbentuk serupa dan segambar dengan Tuhan. Yang terakhir, proses yang ketiga adalah strengthening proses. Jadi yang pertama cleaning, yang kedua shaping, yang ketiga strengthening, yaitu dikuatkan, penguatan. Ada sebuah pengetahuan tentang sebuah pohon. Kalau pohon itu punya dahan yang cukup panjang dan ujungnya itu tambah semakin kecil, semakin mengecil dan semakin tipis. Dahan ini tidak akan cukup kuat untuk menanggung buah. Makanya kalau saudara lihat ada pohon mangga, pohon jeruk, pohon, saya punya di rumah itu tanaman jeruk juga gitu, ujungnya lancip, kalau ada buah, jatuh buahnya, belum besar udah jatuh duluan. Kenapa? Karena dahannya itu nggak bisa menahan berat dari buahnya. Nah untuk dahan yang seperti ini biasanya sama tukang kebun itu dipotong kira-kira 60 cm. Sehingga yang tersisa adalah dahan yang cukup besar. Nah di dalam dahan yang cukup besar ini, disitulah diharapkan buah itu ada sehingga walaupun buahnya banyak, buahnya nggak akan jatuh dan dahannya nggak akan patah. Nah di dalam kehidupan kita juga sama. Tuhan itu mau menguatkan kita untuk hari-hari yang ke depan. Ketika Anda mau berbuah banyak, Tuhan mempersiapkan kita untuk buah yang banyak. Hari ini Tuhan mau menguatkan Anda supaya jangan sampai ketika nanti Anda berbuah banyak, buah itu akhirnya jatuh, dahannya akhirnya patah. Kita buka di 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-10. Dan Allah sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Saudara garis bawahi kata menderita seketika lamanya. Mungkin ada hal-hal yang Anda rasa itu Anda definisikan sebagai penderitaan. Kalau itu diizinkan Tuhan, Tuhan akan memakai penderitaan itu untuk mengokohkan Anda, menguatkan Anda, melengkapi Anda untuk sesuatu yang lebih besar di masa depan. Katakan amin. Mungkin Tuhan mengizinkan kita menderita seketika lamanya, tapi ada sebuah penghiburan di sini dikatakan Allah sumber segala kasih karunia, melengkapi kita, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kita. Penderitaan itu Tuhan pakai membuat kita menjadi orang yang kuat. Saudara, gimana orang itu bisa kuat kalau dia gak pernah belajar angkat beban? Orang itu bisa kuat, kenapa? Karena dia sudah terbiasa angkat beban. Gak selalu nge-gym sih, ngangkat bak gitu ya, isinya air. Sesuatu yang dia sudah angkat meja, dia jadi orang yang kuat. Kenapa? Karena sudah terbiasa mengangkat sebuah beban. Nah di dalam kehidupan kita, mungkin ada hal-hal yang kita gak suka, sesuatu yang kita rasa berat. Saudara, kalau itu diizinkan Tuhan, rasa painful karena berat itu tadi, Tuhan itu sedang menguatkan Anda. Karena di hari-hari ke depan, Tuhan mau mempercayakan sesuatu yang lebih besar. Seringkali sukses itu, sukses yang lebih besar itu juga dibarengi oleh masalah yang lebih besar. Tapi kalau Anda kuat, Anda bisa siap untuk sukses yang lebih besar. Dengan masalahnya Anda bisa solve. Kenapa? Karena hari ini dengan apa yang saudara alami, saudara sedang dikuatkan Tuhan. Satu ayat lagi di 2 Korintus pasal yang ke-12. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Kalau tadi Rasul Petrus berkata, sekarang apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Ayat yang ke-7, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru
dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara, ini adalah apa yang Paulus katakan tentang apa yang dia alami. Dia itu mengalami sebuah gak enak gitu ya, duri dalam daging. Siapa yang saudara pernah makan ikan, durinya nyangkut di sini? Wih, itu rasanya gak enak banget saudara. Ada orang tuh yang sampai pergi operasi gara-gara itu. Bayangkan kalau duri itu tetap tinggal di dalam tubuh kita. Dan kita harus berdamai dengan duri itu karena duri itu gak bisa dikeluarkan. Dia itu sampai berdoa sama Tuhan, Tuhan ini sudah kayak duri dalam daging karena sakit dan gak menyenangkan. Tapi Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Karena di dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Saudara, ketika Anda mengalami sesuatu yang sulit, seringkali kita tuh merasa lemah. Kita merasa gak mampu, kita merasa gak kuat. Tuhan, aku gak kuat. Disitulah kita tahu bahwa kita butuh Tuhan. Disitulah kita bersandar dengan kekuatan Tuhan. Sehingga ketika kita sudah melaluinya, kita gak bisa ambil kredit sama diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita lemah. Karena kita tahu kita gak kuat. Kalau kita bisa menang melaluinya, kita bisa bilang bahwa ini semua karena Tuhan. Ini semua karena kasih karunia Tuhan yang menguatkan aku. Dan aku siap untuk hari-hari ke depan. Karena seperti Tuhan sudah menguatkan aku melalui masa sulit di masa lalu. Saya percaya di masa depan, Tuhan yang sama tetap akan menguatkan aku. Katakan amin. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Ada diberkati oleh firman Tuhan siang hari ini. Ada 3 proses di dalam pertumbuhan. Yang pertama, cleaning proses. Tuhan membersihkan sesuatu dari hidup kita. Rasanya sakit, dipotong, dibersihkan. Ada yang diambil, kehilangan, sakit rasanya. Tapi Tuhan lakukan dengan sebuah tujuan yang baik. Jadi jangan salah sangka sama Tuhan. Di dalam cleaning proses, bagian kita adalah belajar let go. Apa yang Tuhan mau Anda lepaskan? Apa yang hari ini Anda masih genggam? Anda gak bisa lepaskan. Karena rasa sayang, karena rasa takut. Saudara, ketika Anda belajar melepas, sebenarnya Anda sedang belajar beriman sama Tuhan. Kenapa? Ketika Anda genggam, Anda beriman terhadap apa yang Anda genggam. Tapi ketika Anda belajar melepas, Anda percaya dan berserah kepada Tuhan. Anda belajar beriman kepada Tuhan. Untuk masa depan Anda, untuk masalah Anda, untuk keuangan Anda. Apa yang Tuhan mau Anda lepas dalam kehidupan ini? Yang kedua, shaping proses. Pembentukan apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Anda. Dan Anda mau jadi orang seperti apa? Tuhan mau Anda dan saya semakin serupa dengan Dia. Di area apa Anda mau berubah? Pulang dari tempat ini jangan hanya pulang dan melupakan firman Tuhan. Tapi tanya, apa ya? Aku mau jadi orang seperti apa ya? Tuhan mau aku jadi orang seperti apa ya? Kebiasaan apa yang aku harus bangun untuk menjadi orang seperti itu? Dan yang terakhir, proses penguatan. Mintalah kepada Tuhan kekuatan yang baru. Tuhan akan menguatkan Anda melalui masa-masa sulit untuk mempersiapkan Anda untuk sesuatu yang jauh lebih besar di masa depan. Amin. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mor Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.